Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Evaluasi Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Arfiati MSI. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 9 orang yang masing-masing saling bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi, pengertian, tujuan, jenis, dan fungsi evaluasi. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, Maidah dengan NIM A1I123017. Kedua, Adriana Arsat dengan NIM A1I123033. Ketiga, Zulia Hairani dengan NIM A1I123031. Keempat, Apriliani dengan NIM A1I123037. Kelima, Rival dengan NIM A1I123023. Keenam, Ranti dengan NIM A1I124064. Ketujuh, Rahmatia Hidayah dengan NIM A1I124022. Kedelapan, Rahma Ayu dengan NIM A1I123021. Kesembilan, Nur Fadilah Eka Puspita dengan NIM A1I19085. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul pengertian, tujuan, jenis, dan fungsi evaluasi. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh terkait materi ini, tentu kita perlu memahami definisi terlebih dahulu. Jadi, secara harfiah, kata evaluasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Nah, dengan demikian, secara harfiah, evaluasi pendidikan atau education evaluation dapat diartikan sebagai penilaian di bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Ini dikemukakan oleh Sudijono tahun 2001. Kemudian Edward Wan dan Girol menekankan atau menjelaskan bahwa evaluasi ini adalah tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Selanjutnya ada Ari Kunto tahun 2003 mendefinisikan bahwa evaluasi dengan terlebih dahulu menjelaskan tentang mengukur dan menilai, yaitu membandingkan sesuatu dengan satu ukuran dan bersifat kuantitatif. Menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk dan bersifat kualitatif. Nah, dengan demikian evaluasi adalah menilai tetapi tidak dilakukan dengan mengukur terlebih dahulu. Nah, selanjutnya mengenai evaluasi pendidikan. Di sini ada Suharsi mengutip pendapat dari Ralph Taylor tahun 1950 mengatakan bahwa evaluasi pendidikan merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum, bagaimana yang dapat dilakukan dan apa sebabnya. Kemudian definisi yang lebih luas dikemukakan oleh dua orang ahli, yakni Robert dan Staffelbeam. Tambahan ini bukan hanya mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi juga digunakan untuk membuat keputusan. Nah, dari definisi-definisi tentang evaluasi pendidikan yang telah saya jelaskan, maka dapat dipahami bahwa evaluasi pendidikan ini selain merupakan suatu proses untuk mengukur sejauh mana tujuan telah tercapai, juga berguna untuk membuat keputusan dalam dunia pendidikan. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara penilaian atau evaluation dan pengukuran atau measurement. Nah, pengukuran atau measurement dapat didefinisikan sebagai proses penetapan angka terhadap individu atau karakteristiknya. Nah, menurut aturan tertentu dari Abel dan Frisbee,
tahun 1986. Nah, Allen dan Yen mendefinisikan pengukuran sebagai penetapan angka dengan cara yang sistematik untuk menyatakan keadaan individu atau jemari Mardapi tahun 2000. Nah, selanjutnya yaitu penilaian atau asesmen. Memiliki makna yang berbeda dengan evaluasi. POMPAM 1995 mendefinisikan asesmen dalam konteks pendidikan sebagai sebuah usaha secara formal untuk menentukan status siswa berkenaan dengan berbagai kepentingan pendidikan. Nah, Boyer dan Ewell mendefinisikan asesmen sebagai proses yang menyediakan informasi tentang individu siswa, tentang kurikulum atau program, tentang institusi atau segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem institusi. Nah, pengukuran dan penilaian juga merupakan dua proses yang berkesinambungan. Pengukuran dilaksanakan terlebih dahulu yang menghasilkan skor dari hasil pengukuran. Kita dapat melaksanakan penilaian. Antara penilaian dan evaluasi sebenarnya memiliki persamaan, yaitu keduanya mempunyai pengertian menilai atau menentukan nilai sesuatu. Nah, di samping itu juga alat yang digunakan untuk mengumpulkan datanya juga sama. Evaluasi dan penilaian lebih bersifat kualitatif. Pada hakikatnya, keduanya merupakan sesuatu membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pelaksanaannya. Ruang lingkup penilaian lebih sempit dan biasanya hanya terbatas pada salah satu komponen atau aspek saja, seperti prestasi belajar. Baik, materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara penilaian dan penelitian. Jadi, penilaian adalah proses yang berkesinambungan dan sistematis untuk pengumpulan data atau informasi dalam mengambil suatu keputusan. Keputusan-keputusan dibuat untuk menentukan keberhasilan siswa setelah menerima sebuah materi pembelajaran. Sedangkan penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi. Nah, jika kita perhatikan pada tabel di samping, berdasarkan jenis indikatornya, penilaian ini senantiasa mendasarkan diri pada suatu kriteria atau tolak ukur, bukan untuk menemukan teori atau kesimpulan yang sifatnya itu berlaku umum, melainkan bertujuan untuk menentukan nilai dari sesuatu atas tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pada penelitian belum tentu mendasarkan diri pada kriteria atau tolak ukur. Nah, penelitian di sini bertujuan untuk menemukan teori atau untuk menarik kesimpulan yang sifatnya itu berlaku umum. Selanjutnya, penilaian melakukan pengukuran untuk memperoleh data yang akan dibandingkan dengan kriteria yang ada, kemudian memberikan interpretasi terhadap data hasil pengukuran, apakah menyimpang dari kriteria yang ada, kemudian untuk menentukan pendapat dan mengambil keputusan sebagai tindak langsung hasil penilaian. Sedangkan pada penelitian, yaitu melakukan pengukuran dalam rangka untuk menemukan dalil atau untuk menarik kesimpulan yang sifatnya itu umum, kemudian untuk memberikan interpretasi terhadap data hasil pengukuran, dan untuk menarik kesimpulan hasil penelitian dan membuat prediksi. Jadi, evaluasi pada penilaian itu lebih berorientasi kepada pengambilan keputusan, sedangkan pada penelitian dia itu lebih berorientasi kepada penyimpulan. Fungsi evaluasi pendidikan. Evaluasi mempunyai beberapa fungsi berdasarkan UU RI Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pasal 58 ayat 1, bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan untuk membantu proses, kemajuan, dan perkembangan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Selain fungsi-fungsi tersebut, ada beberapa fungsi evaluasi. Yang pertama, penilaian berfungsi selektif. Dengan cara mengadakan penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap peserta didiknya. Penilaian itu sendiri mempunyai berbagai tujuan, yaitu A. Untuk memilih peserta didik yang dapat diterima di sekolah tertentu. B. Untuk memilih peserta didik yang dapat naik kelas ke tingkat berikutnya. C. Untuk memilih peserta didik yang seharusnya mendapat beasiswa. D. Untuk memilih peserta didik yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. Yang kedua, penilaian berfungsi diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan peserta didik.
Yang ketiga, penilaian berfungsi sebagai penempatan. Sistem baru yang kini banyak dipopulerkan di negara barat adalah sistem belajar sendiri. Belajar sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara. Mempelajarinya sebuah paket belajar, baik itu beberapa modul maupun paket belajar yang lain. Nah, yang keempat, penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Fungsi keempat dari penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor guru, metode mengajar, kurikulum, sarana, dan sistem administrasi. Selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi pendidikan. Jenis evaluasi dapat diberikan menjadi beberapa aspek. Pertama, jenis evaluasi berdasarkan tujuan diberikan atas 5 jenis. Pertama, ada evaluasi diagnostik. Ini adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, evaluasi selektif. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga, ada evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat, ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Dan yang terakhir, ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan bekerja siswa. Kedua, ada jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Nah, ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada evaluasi konteks. Evaluasi konteks adalah evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program, baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Yang kedua adalah evaluasi input. Evaluasi ini adalah evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input, baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada evaluasi proses. Evaluasi ini adalah evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung, dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Keempat, ada evaluasi hasil atau produk. Evaluasi ini adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Terakhir ada evaluasi outcome atau lulusan evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Jenis yang terakhir itu ada jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Pertama ada evaluasi program pembelajaran. Evaluasi ini mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Kedua ada evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi ini evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan, kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Terakhir ada evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil belajar mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan menilai yang terjadi dalam kegiatan pendidikan. Guru ataupun pengelola pengajaran mengadakan penilaian dengan maksud melihat apakah usaha yang dilakukan melalui pengajaran sudah mencapai tujuan. Tujuan utama melakukan evaluasi dalam proses belajar mengajar adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian instruksional oleh siswa sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya. Tujuan evaluasi pendidikan terbagi menjadi 2, yaitu tujuan umum. Secara umum, tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan ada 2, yaitu untuk menghimpun bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh para peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah digunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Jadi tujuan umum yang kedua dari evaluasi pendidikan adalah untuk mengukur dan menilai sampai di manakah efektivitas mengajar dan metode-metode pengajar yang telah diterapkan. Kemudian tujuan khusus, adapun yang menjadi tujuan khusus dari kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan adalah untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa adanya evaluasi, maka tidak mungkin timbul kegairahan atau rangsangan pada diri peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing.
untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya. Adapun beberapa tujuan lainnya, yaitu untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas atau tingkat berikutnya, untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa, untuk memilih sekolah yang sudah berhak meninggalkan sekolah, dan untuk mengetahui tingkat kelemahan dan kebaikan siswa, kemudian untuk mengetahui sejauh mana sesuatu program keberhasilan diterapkan dan sebagainya. Objek atau sasaran evaluasi pendidikan. Objek atau sasaran evaluasi pendidikan ialah segala sesuatu yang bertalian dengan kegiatan atau proses pendidikan yang dijadikan titik pusat perhatian atau pengamatan, karena pihak penilai atau evaluator ingin memperoleh informasi tentang kegiatan atau proses pendidikan tersebut. Salah satu cara untuk mengenal atau mengetahui objek dari evaluasi pendidikan adalah dengan jalan menyoroti dari 3 segi, yaitu dari segi input, transformasi, dan output. Ditilik dari segi input ini, maka objek dari evaluasi pendidikan meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek kemampuan. Untuk dapat diterima sebagai calon peserta didik dalam rangka mengikuti program pendidikan tertentu, maka para calon peserta didik harus memiliki kemampuan yang sesuai atau memadai sehingga dalam mengikuti proses pembelajaran pada program pendidikan tertentu itu nantinya peserta didik tidak akan mengalami banyak hambatan atau kesulitan. Adapun alat yang biasa digunakan dalam rangka mengevaluasi kemampuan peserta didik itu adalah dengan tes kemampuan atau aptitude test. Yang kedua, aspek kepribadian. Kepribadian adalah sesuatu yang terdapat pada diri seseorang dan menampakkan bentuknya dalam tingkah laku. Sebelum mengikuti program pendidikan tertentu, para calon peserta didik perlu terlebih dahulu dievaluasi kepribadiannya masing-masing. Evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui atau mengungkapkan kepribadian seseorang adalah dengan menggunakan tes kepribadian atau personality test. Yang ketiga, aspek sikap. Sikap pada dasarnya adalah merupakan bagian dari tingkah laku manusia, sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancar keluar. Memperoleh informasi mengenai sikap seseorang adalah hal yang sangat penting. Karena itu, maka aspek sikap perlu dinilai atau dievaluasi terlebih dahulu bagi calon peserta didik sebelum mengikuti program pendidikan tertentu. Selanjutnya, apabila disoroti dari segi transformasi, maka objek dari evaluasi pendidikan itu meliputi yang pertama, kurikulum atau materi pelajaran, yang kedua, metode pengajar dan teknik menilai, yang ketiga, sarana atau media pendidikan, yang keempat, sistem administrasi, yang kelima, guru dan unsur-unsur personal lainnya. Adapun dari segi output, yang menjadi sasaran evaluasi pendidikan adalah tingkat pencapaian atau prestasi belajar yang berhasil diraih oleh masing-masing peserta didik. Subjek evaluasi adalah orang yang melakukan kegiatan evaluasi yang sudah ditentukan oleh suatu aturan, pembagian tugas atau ketentuan yang berlaku dalam bidang pendidikan. Berbicara tentang subjek evaluasi pendidikan di sekolah, kiranya perlu dikemukakan di sini bahwa mengenai sikap yang disebut sebagai subjek evaluasi pendidikan itu sangat bergantung pada atau ditentukan oleh suatu aturan yang menetapkan pembagian tugas untuk melakukan evaluasi tersebut. Jadi, subjek evaluasi pendidikan itu dapat berbeda-beda orangnya. Dalam kegiatan evaluasi pendidikan, di mana sasaran evaluasinya adalah prestasi belajar siswa, maka subjek evaluasinya adalah guru atau dosen yang mengasuh mata pelajaran tertentu. Jika evaluasinya dilakukan itu sasarannya adalah sikap peserta didik, maka subjek evaluasinya adalah guru atau petugas yang sebelumnya melaksanakan evaluasi tentang sikap itu terlebih dahulu, telah memperoleh pendidikan atau latihan mengenai cara-cara menilai sikap seseorang. Apabila sasaran yang dievaluasi adalah kepribadian peserta didik, di mana pengukuran tentang kepribadian itu dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa tes yang sifatnya baku, maka subjek evaluasinya tidak bisa lain kecuali seorang psikolog. Ruang lingkup atau skup evaluasi pendidikan di sekolah dapat dilihat dari ruang lingkup proses pendidikan sebagai suatu sistem dalam kegiatan proses belajar mengajar. Terkait dengan hal tersebut, Ahmad Sujono menyatakan bahwa ruang lingkup evaluasi pendidikan dapat dilihat dari ruang lingkup program pembelajaran, kegiatan atau proses pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai evaluasi program pembelajaran, di mana dalam program pembelajaran itu meliputi program tahunan yang merupakan program umum setiap mata pelajaran. Kemudian
Program semester mencakup program umum mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Kemudian, program modul yang biasa disebut dengan program pokok bahasan. Kemudian ada program mingguan dan harian yang merupakan penjabaran dari program semester dan program modul. Dalam mengevaluasi program pembelajaran, ada 3 hal yang sangat esensi untuk dijadikan objek of evaluasi, yakni evaluasi terhadap tujuan pembelajaran, evaluasi terhadap isi program pembelajaran, dan evaluasi terhadap strategi belajar mengajar. Dan yang kedua itu ada evaluasi kegiatan atau proses pembelajaran, di mana dalam evaluasi proses pelaksanaan pembelajaran mencakup beberapa hal, yakni diantaranya ada kesesuaian antara proses belajar mengajar yang berlangsung dengan GBPP atau yang dikenal dengan garis-garis besar program pembelajaran, kemudian ada kesiapan guru dalam melaksanakan program pembelajaran, yang ketiga itu kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, dan yang keempat itu minat atau perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran. Kemudian yang ketiga, evaluasi hasil belajar pembelajaran. Evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik ini mencakup 2 hal, yakni evaluasi mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai dalam unit-unit program pengajaran yang bersifat terbatas. Kemudian yang kedua itu evaluasi mengenai tingkat pencapaian siswa terhadap tujuan-tujuan umum pengajaran itu sendiri. Dari ketiga ruang lingkup skop evaluasi pendidikan yang telah diuraikan, maka dapat dipahami bahwa evaluasi pendidikan bukan hanya sekedar kumpulan teknik-teknik yang diperlukan oleh guru dalam mengajar hasil belajar siswa, melainkan merupakan suatu proses kontinu yang mendasari seluruh proses pendidikan, terutama dalam bentuk pengajarannya yang baik.